Selamat malam, Mak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di sini. Di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan radang gusi atau gingivitis campanulae. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosalina. Mama bisa panggil saya adiknya. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, tepatnya di Prodi Kesehatan Gigi. Jadi di sini kan kalau misalnya kebiasaan, kalau kita pernah, kalau misalnya waktu mama masih muda pasti mengalami radang gusi atau, tapi di sini saya lebih spesifik lagi atau lebih sederhana lagi itu radang gusi atau gingivitis campanulae. Jadi ini radang gusi yaitu peradangan pada gusi yang membuat kemerahan atau pembengkakan di daerah gusi hingga pangkal gigi yang seperti pada gambar ini adalah radang gusi atau dan ini gusinya sudah parah sekali hingga mencapai ke pangkal gigi. Mungkin selama masa ini mama pernah mengalami radang gusi? Tidak pernah. Dan ini adalah kalau misalnya sudah parah, ini gusinya sudah membengkak sekali, ini akan berbahaya. Jadi faktor terjadinya ini radang gusi yaitu peningkatan hormon progesteron. Peningkatan hormon progesteron itu ada hormon yang untuk membantu perkembangan janin. Jika peningkatan hormon ini itu akan menyebabkan, karena dia itu akan membawa aliran darah itu dia akan meningkat kalau misalnya masuk ke gusi, dan lama kelamaan itu gusinya akan rentan terhadap apapun. Kalau misalnya bisa sering berdarah atau bengkak, nah itu akan berbahaya juga bagi janin. Itu saya tidak menjelaskan ini karena saya belum apa damnya ini. Yang berikut itu kurangnya kebersihan mulut. Kurangnya kebersihan mulut itu misalnya kalau misalnya tidak mengikat gigi itu akan misalnya membuat gigi menjadi karena sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut. Nah, sisa makanan ini diolah oleh bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Yang berikut itu plak atau sisa makanan. Plak ini yaitu endapan lunak yang berwarna putih kekuningan yang ada dalam rongga mulut. Nah, kalau misalnya ini plak ini dicampur oleh bakteri yang seperti pada gambar ini adalah plak. Kalau misalnya dia sudah tercampur oleh bakteri sehingga dia seperti ini. Nah, lama kelamaan plak ini akan mengerah dan terjadinya karang gigi. Nah, dia akan berbahaya bagi gusi. Nah, gusi ini karena karang gigi supragenital dan ini karang gigi supragenital. Nah, itu karang gigi yang ada bisa kita lihat misalnya di permukaan gigi, misalnya di atas gusi. Nah, karang gigi subgingival itu karang gigi yang ada di dalam saf gusi. Saf gusi bisa berbahaya, bisa membuat gigi kita menjadi gusinya bisa berdarah atau bengkak gitu. Bengkak itu pasti ada nanah di dalam. Terus tambah lagi kalau misalnya bisa merusak jaringan periodontal. Jaringan periodontal itu kayak tulang gigi, bisa merusak gigi nanti. Kalau kan penyangga gigi itu gusi dengan tulang gigi. Nah, kalau rusak itu akan membuat gigi menjadi tanggal gitu. Yang berikutnya itu gejala dari ini gingivitis atau radang gusi. Yang pertama itu kelahiran prematur. Nah, kelahiran prematur yang disebut kita sering itu stunting, itu berat badan lahir rendah, berat tinggi badan gitu. Nah, itu akan berbahaya tuh. Yang berikut itu bau mulut. Nah, bau mulut ini karena dari itu tadi gingivitis atau radang gusi ini. Kalau radang gusi pasti otomatis ada nanah yang ada di dalam rongga mulut. Nah, nanah ini pasti merasa bau. Kalau misalnya ada keluar dia punya air, dia pasti merasa bau. Yang berikutnya itu gigi goyang, seperti yang saya jelaskan tadi. Itu kalau rusaknya jaringan penyangga gigi itu tadi seperti tulang gigi dan gusinya sudah rusak, itu otomatis gigi bisa terjadi goyang. Yang berikut yaitu kalau misalnya dia sudah tanggal, kalau misalnya tanggal di bagian depan pasti kalau kamu itu pasti sudah tidak bagus. Oke. Pencegahan dari ini gigi yang pertama itu bukan.